Gokil. Dibayar, walaupun dibayar untuk anak muda satu malam 150 per orang. Ini baru mau mendarat udah suruh pergi lagi. Serem ya. Widih. Luar biasa, tapi ini lama-lama dikasih hati minta tai. Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang tren. Oke teman-teman, kita nggak usah lama. Inti dari pembahasan gue nih adalah hari ini tentang perjuangan rakyat Aceh dan para nelayan mengusir Rohingya karena dari TNI ini kagak ada tindakan gitu. Dan di sini juga kita bakal dengerin dari Ustadz ya tentang Rohingya gitu, yaitu Ustadz Dery. Kalau nggak salah namanya sih itu. Oke, buat teman-teman jangan lupa dulu klik dulu tombol subscribe-nya, like, komen, dan di-share. Aktifin juga tombol loncengnya agar kalian tahu saat ada updatean video dari FKR Project. Dan buat teman-teman yang pengen mensupport channel ini, 1000-2000 tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Kalian bisa langsung aja klik super thanks di bawah. Di akhir video gue bakal ucapin banyak-banyak terima kasih dan bacain komen-komen dari kalian. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Kita bisa lihat di sini tertulis, lambatnya respon dari pemerintah dan UNHCR, akhirnya masyarakat Aceh membawa Rohingya ke kantor gubernur Aceh. Oke, jadi saking geramnya ya rakyat Aceh ini karena masih tetap di pantai ya, dan terus bertambah, akhirnya orang-orang Rohingya ini dibawa ke kantor gubernur. Kenapa dibawa ke kantor gubernur? Karena makin hari makin banyak aja yang bertambah-tambah. Jadi mereka nih mikir, TNI di Indonesia ini kerja apa gitu. Kok bisa terus-terusan bertambah? Sehingga ini menguap emosi masyarakat Aceh. Oke, dibawalah ke kantor gubernur. Kita bisa lihat videonya. Oke, ini ambulan ya. Op. Oke. Awas kena ekor. Oh, mereka dibawa pakai ambulan ya. Sana. Ikat lagi lu, Bang. Bang. Oh, itu tuh dimasukin. Mundur, Bang. Mundur, Bang. Oh, bener-bener ya, menumpuk ya. Mundur lagi, Bang. Mundur. Oke, kita coba masuk dulu ke komen sedikit dulu ya, masih awal video. Dari Johan, kenapa ya pemerintah di Indonesia nggak ada yang berani menolak mentah-mentah pengungsi Rohingya? Karena dari keterangan yang gue dapet, Mahfud MD bilang, kita tuh masih punya kemanusiaan ya. Jadi kita nggak boleh asal mengusir mereka gitu mentah-mentah. Kita tuh masih ada rasa kemanusiaan. Kedua, kita juga masih kerja sama dengan UNHCR gitu ya. Kita masih menghormati surat-surat mereka gitu. Jadi nggak bisa ditolak mentah-mentah ya. Dan ini masih dikoordinasi dengan UNHCR. Cuma UNHCR ini menurut gua budek gitu ya. Kagak ada tanggapan sampai sekarang gitu. Kagak ada klarifikasi muncul gitu ya. Masa yang speak up pemerintah terus? Yes, kami sedang mengkoordinasikan dengan pihak UNHCR. Gitu terus beritanya, kan agak sebel ya. Next. Nah, jadi mereka tuh diangkut pakai apa teman-teman? Nah, mereka tuh diangkut juga pakai truk ya. Gokil nggak tuh? Saking sebelnya ya. Rohingya di halaman kantor Gubernur Aceh. Ya. Jujur, gue nge-reaction Rohingya ini, hati gue tuh tersentuh, gitu, kasihan. Cuma takutnya lama-lama ini bakal jadi bumerang gitu ya buat kita. Karena ini kayak penjajahan, tahu nggak sih? Ya, kok bisa-bisanya negara lain pengen tinggal ke negara Indonesia. 1, 2 masih ditoleransi. Ini ribuan. Kayak India ya. Nanti lama-lama kayak India, teman-teman. Jadi India itu menerima Rohingya secara bertahap ya. Akhirnya India dikasihlah pulau namanya Bangladesh ya di sana. Nah, jadi mereka tuh dibuatin rumah karena emang kalau nggak salah info yang gue dapet 38.000 orang dari Myanmar itu pindah ke India. Makanya dikasih pulau. Dan karena mereka nggak betah di Bangladesh, mungkin jorok segala macam, banyak aturan, banyak preman segala macam, kan orang-orangnya dari mereka, orang-orangnya dari ya preman-preman itu ya mereka sendiri gitu ya. Akhirnya mereka pindah cari negara yang aman karena di Bangladesh setahu gua aturannya tuh nggak seketat kayak negara Indonesia, Malaysia, dan ekonominya juga nggak terlalu bagus gitu ya, masalah ekonomi.
makanannya juga nggak terlalu bagus gitu ya. Gizi, kesehatan segala macam mereka tuh nggak terlalu merhatiin tentang itu ya. Bahkan seks bebas itu di mana-mana di Bangladesh. Jadi mereka nyari tempat yang aman lah ya. Kalau kalian lihat di video ini banyak banget anak-anak. Gue tuh sampai kasihan, jujur nonton ini gue kasihan banget. Tapi kayak gimana gitu. Ini harusnya tugas UNHCR, bukan tugas masyarakat Aceh. Yang gue bilang UNHCR budak ya. Agak sebel ya. Next. Dan ini adalah kondisi terkini di depan Gubernur Aceh ya. Setelah dibawa ke mobil truk, kita lihat kondisinya. Tuh, ramai banget ya. Bahkan tinggalnya di Siring kayaknya ini ya. Siring-siring ya. Oke, next. Ini kondisinya ya. Kondisinya berantakan lah ya, nggak teratur. Dan kita bisa lihat tadi di gedung gubernur nggak boleh masuk mereka. Harusnya kan dibawa masuk aja gitu. Biar Rohingya ini hidup layak gitu. Next. Akhirnya imigran Rohingya yang diangkut dari kantor gubernur Aceh ke kamp bumi perkemahan Pramuka. Oke, jadi setelah tadi kita lihat numpuk ya, dan entah kenapa gubernur nggak mau gitu ya, padahal udah nerima mereka di Pulau Aceh, tapi gubernur nggak mau masukin mereka ke kantornya ya. Akhirnya orang-orang yang di gubernur tadi dibawa pergi lagi, yaitu ke perkemahan Pramuka. Kita bisa lihat videonya, potongan videonya. Tuh, bener-bener rusuh banget ya. Kita bisa dengar ada suara-suara teriakan, orang-orang marah gitu. Ada suara geberan motor. Wah, iya, serem banget gitu. Kayak penjajahan gak sih videonya? Sabar bang, sabar. Serem ya, masyarakat Aceh kayak gini. Tapi gue berharap jangan sampai ada yang menyakitkan lah ya. Wow. Apa nih? Bocorit ah? Buat apa ini? Wih, dikawal juga ya pakai motor ya. Gokil, dikawal cuy. Wah, gila ya, warga Aceh sampai gerak kayak gini nih. Saking mana ini pemerintah kagak gerak-gerak, mana ini UNHCR nggak gerak-gerak, sampai dikawal gak tuh. Pantesan gue bingung, ada suara-suara knalpot, itu suara apa? Ternyata dikawal. Pemindahan dari gubernur terus dikawal biar nggak ada yang kabur ya. Gokil. Next. Dan ini kita bisa lihat warga Aceh Utara dorong kapal pengungsi Rohingya kembali ke laut. Oke. Jadi ada kapal yang baru masuk lagi teman-teman. Masih ada yang baru masuk lagi. Terus didorong lah kapalnya ya. Kita lihat ya videonya. Ini baru mau mendarat udah suruh pergi lagi. Warga mengaku kewalahan menampung pengungsi Rohingya di tempat mereka. Kapal kayu yang ditumpangi para pengungsi pun akhirnya didorong kembali ke laut. Ratusan pengungsi Rohingya, termasuk perempuan dan anak-anak, antre naik satu persatu ke atas kapal kayu. Sebelum melepas pengungsi Rohingya, warga sudah memberikan makanan dan minuman untuk pengungsi Rohingya sebagai bekal melanjutkan perjalanan. Jadi ini respect sih, gua respect sih. Gila ya warga Aceh, tapi cukup kasihan juga jadi orang Rohingya. Cuma mereka salah juga melabuhnya ya ke negaranya. Kita coba baca komen dulu. Kasihan warga Aceh, pasti capek. Luar biasa jagain laut. Emang polisi laut, TNI, AL nggak ada ya? Ada, cuma pura-pura kagak tahu aja udah tuh masuk. Itu pura-pura kagak tahu mereka. Karena mereka tunduk ya dengan aturan PBB gitu ya. Dengan kartu UNHCR. Next. PKS dan gerombolannya yang dulu demo Save Rohingya kemana? Tutup kuping. Klarifikasi TNI AL gimana? Oke.
klarifikasi TNI AL ini gue bisa jawab. Jadi TNI AL kemarin tuh gue udah bahas di konten gue yang kedua kalau nggak salah ya. Jadi TNI AL mereka tidak bisa memberhentikan kapal Rohingya karena mereka itu punya tanda bukti atau tanda pengenal dari UNHCR ya. Dari dasar hukum mereka nggak bisa memberhentikan kapal tersebut buat singgah gitu ya. Katanya cuma buat singgah. Jadi ya TNI AL ya memperbolehkan kapal Rohingya karena dengan aturan yang ada setiap orang yang punya kartu UNHCR itu dia dibolehin singgah ke negara Indonesia. Kasihan warga Aceh nggak tidur jaga laut terus, itu TNI AL ngapain pada kemana pak? Pura-pura nggak lihat itu, pura-pura nggak lihat. nggak bercanda, ini ada serem ya gue ngerostingnya. Next, gak tolak pengungsi Rohingya karena memiliki kebiasaan buruk yang meresahkan nih. Ini juga jadi alasan warga Aceh menolak Rohingya ya teman-teman. 135 etnis Rohingya minggu pagi kembali mendamparkan diri di pantai Blang Ulam, Desa Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Terus bertambah. Kedatangan ratusan manusia perahu ini pertama kali dilihat warga yang hendak melaut. Setelah didata petugas, warga meminta etnis Rohingya untuk segera pergi dari desa mereka dan diantar menggunakan truk keluar desa. Warga Desa Lamreh keberatan etnis Rohingya mengungsi di kampung mereka. Penolakan warga karena warga Rohingya ini memiliki kebiasaan buruk yang meresahkan warga. Dan orang kampung sini kami menolak. Alasannya apa? Kenapa? Alasannya karena kebanyakan orang itu meresahkan warga dan tempat. Apalagi kami tidak bisa menampung karena tempat nggak ada, fasilitas pun nggak ada. Karena tak adanya titik temu antar warga, UNHCR dan pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Minggu malam warga mengantar ratusan etnis Rohingya ke kantor Gubernur Aceh. Oh ini ya kantor Sementara Aceh. usai diantar warga, diduga mengganggu roda pemerintahan di kantor Gubernur Aceh, pemerintah, UNHCR dan IOM akan memindahkan ratusan manusia perahu ini ke bumi kemah Selawah di Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Pidi. Oh, gubernur aja terganggu gitu dengan adanya mereka. Apalagi masyarakat Aceh yang tinggal di pinggir pantai gitu ya. Ya ini sih, karena nggak cepet ditindaklanjuti, gue agak miris gitu yang ngeliatnya. Kayak orang-orang Rohingya dinaikin truk segala macam. Udah kayak zaman-zaman penjajahan, tau gak sih? Kalau zaman-zaman penjajahan dulu naik-naik truk gitu ya, dibawa orang-orangnya. Agak miris ya teman-teman. Next. Ini dari sekarang ini orang ini harus pindah. Entah itu terserah kepada orang apa itu UNHCR itu bawa mana terserah. Pokoknya jangan ada di sini lagi. Berarti untuk penanganan sementara ini juga dari desa ini nggak mau sediakan tenda semua. Tidak mau. Walaupun dibayar untuk anak muda satu malam 150 per orang, jangankan 150, 300 pun orang itu nggak mau menerima. Pokoknya kalau masih ada mereka bilang dalam detik ini harus pindah. Oh gila ya. Tuh bahkan warga Aceh sampai muak gitu ya. Yang awalnya dia orang berbaik hati kayak minjemin tenda, ngasih makanan segala macam, muak gitu. Udah gak mau lagi mereka ngasih ya. Oke, next. Dan ini tau gak kenapa mereka gak mau ngasih? Karena lihat nih beritanya ya. Kapal berisi ratusan pengungsi etnis Rohingya datang lagi. Luar biasa ya. Ratusan pengungsi etnis Rohingya kembali terdampar di pesisir desa Blang Raya, Kabupaten Pidi, Aceh pada hari Minggu. Kapal kayu yang digunakan bocor saat pendaratan dan tak dapat lagi melaut. Ada aja kapal bocor ya. Sabar nih. Gue salpok sama ini ya. Wajahnya kayak wajah preman anjir ya. Ini kalau jadi preman keren nih. Terjadi lagi, ratusan pengungsi etnis Rohingya terdampar di pesisir pantai Desa Blang Raya, Kecamatan Muara Tiga Lawong, Kabupaten Pidi. Kapal kayu pengungsi Rohingya terlihat minggu dini hari dan sempat dihalau kembali ke laut. Namun menjelang pagi kapal mendarat di Desa Menasa Papeng, para pengungsi Rohingya berjalan kaki menuju Desa Blang Raya. Kapal tidak dapat dihalau lagi ke laut karena kondisinya rusak dan bocor. Pesisir pantai Desa Menasa Papeng telah 2 kali menjadi lokasi pendaratan kapal pengungsi etnis Rohingya. Kedatangan sebelumnya terjadi pada 14 November lalu. Tidak lama kemudian jam 3 mereka mendarat di Gampung Tuhabihu. Terus bertambah guys ya. Kemudian langsung menuju jalan kaki ke lokasi Blang Raya. Kondisi mereka saat mendarat bagaimana ini? Kondisi mereka saat mendarat orangnya sehat-sehat dan mereka tidak mengalami
kesakitan. Jumlah pengungsi etnis Rohingya yang mendarat kali ini ada 180 orang. dikasih masker. 53 orang laki-laki dewasa, 74 orang perempuan dewasa, serta 53 orang anak-anak. Banyak banget Dari anaknya. Kabupaten Pidi Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Banyak banget anaknya ya. Ini mungkin karena warga Rohingya ini melakukan seks bebas gitu ya. Kagak ada KB teman-teman ya. Jadi ya terus-terusan melahirkan. Dan sekarang kita bisa lihat di mana momen pelaut, kapal laut biasa, nelayan itu memberhentikan sendiri karena saking sebel TNI AL kagak ada gerak. Akhirnya para pelaut, para nelayan ikut turun tangan. Kita lihat videonya. Nah ini, apa harus kami yang turun tangan untuk menjaga kedaulatan laut kami dari kedatangan imigran gelap? NKRI harga mati. Mari bersama-sama menjaga kedaulatan kita dari imigran gelap Rohingya. Ya. Nah ini video-videonya aja. Berinding sih dengar suaranya. Ini di mana? Gokil. Oke, kalau kita masuk ke komen ya, karena kan ini serem banget nih videonya, bikin gue pengen baca komen. Kalau kita lihat komen, klarifikasi TNI AL lagi pada kemana, kayak mempertanyakan mereka ini kerja apa sih TNI AL? Kan udah jelas-jelas tugasnya di laut, mengamankan laut, tapi kok bisa 6 bahkan sampai 7 kapal laut Rohingya itu dikasih bebas. Tapi itu udah gue jawab ya, intinya sih karena mereka nggak bisa memberhentikan kapal Rohingya karena punya kartu UNHCR itu gitu ya. Jadi mereka terhalang oleh aturan ya gitu. Itu intinya sih seperti itu. Nah, yang terbaru nih, tertangkap di NTT imigran gelap asal Bangladesh memiliki KTP ilegal dan mengaku membuatnya di Medan dengan harga Rp 300.000. Nah, ini nih imigran gelap. Sebenarnya kebanyakan bukan orang dari Myanmar, tapi Bangladesh. Yang di sana mereka tuh udah punya rumah segala macam, cuma pengen hidupnya lebih enak. Makanya mereka coba tinggal di negara lain. Ya. Karena di sana itu kayaknya udah banyak banget preman-preman kali ya di Bangladesh. Kita dengerin nih videonya. Tim pengawasan orang asing Polres Belu menangkap 8 orang imigran yang telah menetap selama 2 minggu di Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. Para imigran gelap ini sebelumnya berangkat dari Bangladesh menuju Malaysia dan melanjutkan perjalanan ke Medan, Sumatera Utara dan kemudian tiba di Nusa Tenggara Timur. Setelah diperiksa, polisi mendapatkan sejumlah kartu tanda penduduk yang telah beralamat sejumlah kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Salah satu imigran gelap mengatakan KTP mereka dibuat di kota Medan dan setiap orang membayar Rp300.000. Kalau KTP-nya? KTP-nya dibuat di mana? Itu KTP ada orang satu. Saya tak tahu dia siapa. Dia ambil 300.000. Dia buat kad. Oke, ini logatnya bukan logat Indonesia tapi lebih logat Melayu ya. Saya tak tahu. Dia tak ada gambar lagi. Dia punya gambar tuh kan. Tuh nombor pun dia padam. Di mana tuh? Kupang atau di sini? Di sana. Di Medan? Iya. Mereka ini diindikasi merupakan warga negara asing, tetapi mereka juga ada memiliki KTP yang ada beberapa dari KTP tersebut itu mereka merupakan ada warga Atambua, ada warga Kota Kupang. Nah ini perlu kita telusuri KTP ini KTP asli apa aspal, asli tapi palsu. Para imigran ditahan di rumah detensi imigrasi Atambua untuk diproses lebih lanjut. Jeffrey Suni melaporkan dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Bahkan imigran pun orang-orang luar udah bisa punya KTP. Nggak bahaya ta? Oke, kita coba baca komentar Ustadz Derry ya. Oke, dia nanggepin nih tentang Rohingya. Gimana nih menurut Islam? Oke, kita dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Viral. Pengungsi Rohingya diterima atau ditolak. Banyak YouTuber, influencer yang sudah ikut berkomentar. Bahkan banyak tak sedikit dari mereka yang mencaci maki, bahkan keras tegas mengatakan tolak Rohingya. Ya, usir mereka dari Indonesia, kembalikan mereka ke negaranya. Tunggu dulu. Ke negara mereka,
Kalian harus tahu, beberapa tahun yang lalu di negara mereka telah terjadi pembantaian massal. Ini kejahatan internasional, ya. Bahwasanya orang-orang Islam yang ada di Rohingya telah dibasmi, dibantai, dikubur, dibakar hidup-hidup. Rumah mereka dihancurkan, mesir mereka dihancurkan. Jadi mereka nggak punya rumah di negara mereka. Mereka telah mengungsi ke Bangladesh dan orang Bangladesh telah menyambut mereka dengan baik, luar biasa. Nah, itu loh Pak Ustadz, maksud kita itu pulangin ke Bangladesh ya. Pulangin ke Bangladesh. Itu. Dan saya tahu betul bagaimana akhlaknya orang Bangladesh dalam memuliakan tamu. Saya pernah 5 kali pergi berdakwah ke sana. Berkeliling sampai berbulan-bulan. Kan udah dibangun rumah tuh di Bangladesh. Di Bangladesh. Jadi saya tahu betul bagaimana cara orang Bangladesh memuliakan tamu. Oke, sebetulnya orang Rohingya ini tidak ada masalah di Bangladesh. Mereka telah hidup dengan tenang. Mereka telah bisa bekerja di sana, mencari nafkah. Anak-anak mereka sekolah di sana. Tapi kenapa Pak Ustadz? Itu orang Bangladesh pun ikut masuk ke rombongan Rohingya loh. Itu kenapa Pak Ustadz? Oke, coba kita dengar. Datanglah orang-orang jahat yang harus ditangkap oleh polisi ini. Ini orang-orang yang menjual keindahan Indonesia, keramahan orang Indonesia. Ada surga di Indonesia. Kalau kalian mau bahagia, mau hebat, pindah ke Indonesia, jangan di Bangladesh. Mereka tergoda, bahkan mereka mengaku membayar untuk naik ke kapal. Iya, dibayar 15 juta. Jadi mereka diseludupkan oleh mafia-mafia, dan ini kejahatan yang luar biasa internasional ini. Ini bisa jadi kena penjualan manusia. Ini bahaya. Dan pertama kali rombongan itu datang disambut dengan sukacita di Aceh. Oh, videonya saya terharu sampai kami mau pergi ke Aceh waktu itu. Ya Allah, istri saya bilang mari kita ke Aceh, kita lihat anak-anak mereka, mungkin ada yang bisa kita sekolahkan. Luar biasa. Tapi ini lama-lama dikasih hati minta tai itu. Gue gak expect sih seorang Ustadz dari Sulaiman, bahkan dia menyadari ya, dikasih hati minta tai. Iya bener sih ya. Dibaikin, buang sampah segala macam, terus banyak juga tindakan kriminal dari orang Rohingya. Jadi emang masyarakat Aceh tuh muak gitu sama orang Rohingya. Udah nggak lagi lah nerima lagi, tapi terus bertambah. Nah terus dikasih hati. Ini orang lama-lama menganggap ini bisnis besar buat mereka. Nah, mereka datangkan ratusan, mungkin sekarang nggak tahu berapa jumlahnya, ribuan orang dalam keadaan ilegal. Dan ketika mereka di drop di Aceh, mereka langsung ditinggal kapal, tadi langsung pergi lagi. Dan ini saya cuma berpikir betapa lemahnya pertahanan laut di Indonesia. Kok bisa kapal yang kecepatannya pelan itu nggak bisa dihalau sebelum masuk ke perbatasan Indonesia? Logis. Ya mudah-mudahan mereka yang ke depan ini nggak ada lagi yang lolos ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mereka sudah ada di Indonesia, apa yang harus kita lakukan? Pertama, dia tamu kita, meskipun dia bukanlah tamu yang tak diundang. Kalian jangan caci maki, keluarkan kata-kata yang tidak betul kepada mereka. Kalaupun ada yang tidak bersyukur, dikasih makan, dibilang kurang, mungkin dia karena lapar ya. Dan itu oknum ya. Ya, di Indonesia juga ada orang makan 1 piring 2 piring, dia ada yang makan 1 piring gak habis. Itu jangan dijadikan framing untuk menghina mereka sebagai orang yang rakus dan tidak bersyukur. Kita orang Islam, orang Melayu mesti jaga adab, hati-hati. Ya kalau memberi ikhlas ya. Kemudian apakah mereka harus dipulangkan ke Bangladesh atau mereka kita terima di sini? Kalau saya yang mengambil keputusan di negara ini, ya sebetulnya idenya Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin Wakil Presiden itu bagus sebetulnya. Cuman tanpa harus menyebut nama pulau. Karena kita kan punya puluhan ribu pulau, belasan ribu pulau tanpa penghuni. Bisa aja kita bagi mereka untuk menggarap pulau itu, ya. Maaf ya, ini gue agak berbeda nih. Dari tadi kita setuju terus sama Ustadz Derin, tapi yang ini kali ini gue agak beda ya teman-teman. Memberikan pulau itu bukan solusi, karena mereka itu emang sudah punya pulau. Oke lah, di Myanmar, pulau mereka, negara mereka itu sudah hancur gitu oleh orang Myanmar gitu. Tapi kan mereka udah disediain pulau yang di mana bang ya. Dan ini jumlahnya nggak dikit loh, jumlahnya banyak. Oke, bahkan tadi Ustadz Dery bilang tahu ada namanya oknum-oknum. Nah nanti ke depannya oknum-oknum ini yang bikin kekacauan kedaulatan Indonesia makin berantakan. Contoh
kayak KKB, kita nggak usah jauh-jauh. Kan rakyat Papua nggak semuanya KKB. Nah, oknum-oknum kayak gini gitu yang bikin kedaulatan di Indonesia itu rusak ya. Ini yang gua nggak setuju. Bahkan tadi dia bilang, tahu Ustadz dari ini ya. Oke, kali ini gua nggak setuju. Terus gimana pendapat dia tentang pulau-pulau? Oke. Bisa aja, itu solusi ya. Kalian mungkin nggak setuju, terserah, nggak setuju nggak apa-apa. Nggak setuju. Tapi coba bayangkan kalau salah satu dari mereka adalah kalian. Okay. Kalian ada di antara mereka. Coba bayangkan bagaimana perasaan kalian. Atau saudara kalian di atas kapal itu. Ya. Tidak beriman, kalian ingat lagi hadis ini, sebelum kalian mencintai saudara muslim kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Tak mungkin orang Rohingya memerangi kita. Kalaupun dia memerangi kita, nggak mungkin mereka menang. Kita banyak. Ini kita bisa ngambil sih sebenarnya contohnya ya, misal peperangan Malaysia aja lah. Malaysia yang menerima Rohingya itu memerangi loh ya. Demo, minta pasar, minta wilayah mereka. Itu contohnya Malaysia sekarang ya, Malaysia. Dan bukan 1-2 orang aja yang komentar di Malaysia. Rata-rata ya udah tau lah sifat Rohingya. Bangladesh pun orang-orang Bangladesh dicap jelek di Malaysia ya, gara-gara orang Rohingya ini kelakuan. Terus apa yang harus kita takutkan? Ya, kalaupun ada oknum-oknum yang kurang ajar, ya tangkap mereka, berikan dia hukuman. Kita negara hukum. Tapi yang baik-baik, anak-anak kecil, bayi-bayi, perempuan-perempuan bernikah, kasihan mereka. Saya sering menangis melihat video mereka, kasihan, ya Allah, apa yang harus saya lakukan untuk orang-orang ini? Dipulangkan ke Bangladesh atau kita pulangkan dengan cara terhormat, tanpa harus menghina mereka, caci maki. Mereka sudah habis uang, mereka ditipu. Ternyata di Indonesia tidak seperti yang dijanjikan, ya. Ya, kita sayang sama orang Rohingya, teman-teman. Kalau ada orang yang ngerti bahasa Indonesia, pulangan secara hormat lah ya, intinya ya. Bukan hanya karena kamu orang Islam, karena kamu juga manusia. Ini kemanusiaan, ya. Dan kalian adalah korban penindasan, ya. Mudah-mudahan Allah muliakan kalian semua. Jadi teman-teman sekalian netizen, please ya, kalau kalian nggak suka, jangan terlalu mencaci maki. Iya, di video ini nggak pernah mencaci maki ya. Allah melihat. Nah, jadi orang baik, tulislah yang baik-baik, ya. Doakan yang baik-baik kan. Lagian orang Rohingya kan nggak merampas tanah kalian, dia juga tidak mengganggu kalian kan. Apa kerugian kalian sehingga kalian begitu bencinya luar biasa kepada mereka. Dan di mana-mana selalu ada orang baik, ada orang jahat. Jangan dipukul rata semua. Kalau ada satu murid yang nakal, jangan sekolah yang disalahin. Jangan jadi rasis. Jangan kita mencaci maki suku, bangsa, agama orang lain. Oke? Emang sih dibilangin bener ya. Semuanya benar, kali ini benar ya. Nggak semuanya. Tapi kenapa rakyat Aceh seperti ini ya? Menurut gue ya. Sorry nih kalau salah. Rakyat Aceh tuh ngelihat Malaysia. Ngelihat story-storynya yang diterima di tahun 2015. Oknum-oknum inilah yang menyebabkan masyarakat Aceh udah sebel banget gitu ya dengan orang Rohingya. Dan gak dipungkiri di dalam tersebut nggak isinya nggak orang Rohingya aja, tapi orang Bangladesh yang udah punya negaranya sendiri, negaranya udah bagus, tetapi pengen tinggal di negara orang dan gak tanggung-tanggung 1.400. Nah inilah ya yang menurut gue rakyat Aceh tuh gitu ya. Negara gua, nenek moyang gua memperjuangkan keindonesiaan Pak Ustadz gitu loh ya. Mereka gak terima itulah ya. Next kita coba baca komentarnya. Suruh nginep aja di rumah Pak Ustadz tersebut, Pak Ustadz. Enggak gak boleh kayak gitu lah ya. Ini sebenarnya bagus lah ya, bagus. Intinya sih kita harus ngambil hikmahnya lah. Next, Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana seandainya keadaannya benar terjadi di Indonesia memberikan pulau ke orang Rohingya dalam jangka waktu kedepannya mereka. Bisa jadi KKB kedua lah intinya, karena oknum-oknum tersebut ya. Bahkan di Papua oknum-oknum KKB itu kagak ditangkepin karena punya undang-undang tentang kemanusiaan. Jangan sampai lah Rohingya kayak gini. Dan yang gue takutin sebenarnya bukan apa, ketika Rohingya ini memberontak dan dibantuin negara lain yang gak suka. Contohnya Amerika, tiba-tiba Amerika nih pengen menguasai pulau yang ada di deket yang ditinggalin Rohingya. Terus akhirnya Rohingya dikasih suplai lah senjata ya. Ini hampir sama kayak KKB ya. Janganlah sampai jadi KKB kedua. Menurut gua ini solusi yang terbaik menurut gua, pulangkan aja secara terhormat. Kapalnya ya udah pulangkan, kasihlah makanan segala macam. Kayak orang Aceh tadi bener tadi kapal masuk balikin aja mereka, kasih makanan. Kan itu memulangkan secara terhormat. Baliklah ke Bangladesh. Kita
Indonesia nggak terima gitu. Menurutku sih gitu sih ya, yang lebih tepat banget teman-teman. Turun ke samudra menghalau Rohingya merinding. Coba kita lihat, itu bukannya termasuk kapal asing ya. Setahu saya kalau ada kapal asing masuk wilayah Indo bakal dikejar atau ditangkap. Maaf ya kalau salah. Oke. Oh iya, ini kapal nelayan ya. Oh iya, ini kapal Rohingya ya. Wow. Nelayan sampai turun tangan, cuy. Wow. Kita tidak lihat ada TNI di sini. Tidak ada lihat. Tuh disuruh balik ya. Wow. Di mana TNI? Oke. Udah itu aja sih video-video yang gua dapat tentang updatean terbarunya. Oke, kita di akhir video seperti biasa kita bakal membacain top komen di channel YouTube gua di video sebelumnya. Oke, kita lihat top komen siapa nih. Oke, top komen yang pertama dari Eternal1134. Anies jadi presiden Rohingya saja daripada malu nggak jadi di Indonesia. Ini ciri orang yang tak cinta rakyatnya, kalau jadi pemimpin mundur sajalah. No comment. Gila, ini serem banget lo, gila. Antena gue kagak ikutan ya. Enggak. Gila. Lo mau jatuhin gue ke jurang dah komentar kayak gini. Next, skip komen kayak gini. Kalian bisa komen aja, jawab di bawah. Dari @Kancijaya Pharma 680. Ayo kita kirim orang Rohingya ke rumahnya Pak Anies. Wow. Kenapa komennya jadi serem-serem, Mbak? Oke, next komen ketiga, top komen ketiga. Mamang Anggur 8597. Anies lebih penting pujian, penghargaan dari luar dunia internasional daripada rakyat Indonesia. Ya iyalah, kan dia kan keturunan imigran. Iya tak? Gue baru tahu, cuy. Emang bener? Guys, ini emang Anies turun imigran ya? Coba dong komennya. Gue baru tahu. Oke, gila ini gue agak serem sih ya. ini konten pinggir jurang gitu kan. Ya, oke, jadi thank you banget yang udah komentar-komentar. Gue cuma bisa balesin dengan like kayak gini ya, love. Intinya kalau gue di video ini ada salah ngomong, salah ucapan, ya mau dimaafkan gitu ya. Dan kalau misalnya kalian melihat konten ini sudah tidak ada, berarti konten ini sudah terkena pinggir jurang gitu ya. Berarti sudah ada orang-orang yang nge-DM gue gitu ya. Jadi ini cukup serem sih ya. Gara-gara kalian nih ya, gue suruh nge-reaction di mana jejak digital Anies Baswedan dan Muhaimin ini ngedukung Rohingya gitu ya. Ya, kalau yang belum nonton silahkan nonton dulu videonya. Ini ada di video yang bawahnya kok, bawahan video terbaru. Oke, intinya gue Fadli undur diri. Kalau ada salah kata seperti biasa mohon dimaafkan teman-teman. Gue hanya manusia biasa, dan apa ada kata yang menyinggung, kata yang menyakitkan, ataupun kata yang menyindir tanpa disadari, mohon dimaafkan ya teman-teman. Sampai jumpa di sini, gue Fadli. Sampai ketemu di next video. See you. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.